Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kali ini saya akan mengenalkan apa itu aset kripto atau cryptocurrency. Cryptocurrency. Baik, aset kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antara pengguna tanpa perlu pihak ketiga atau perantara. Jadi cryptocurrency sendiri adalah sebuah teknologi yang baru ya benar-benar baru karena sudah ada dari tahun 2011. Tapi pada intinya ini termasuk teknologi yang sebenarnya ramai, cuma masih belum banyak yang mengerti atau memahami apa itu cryptocurrency sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong untuk di Indonesia sendiri, kripto itu dianggap sebagai aset, bukan sebagai mata uang ya. Karena kan arti cryptocurrency adalah mata uang digital. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, kripto itu disebut sebagai aset, aset kripto di bawah naungan oleh Bapepti kalau di Indonesia. Baik, lanjut lagi. Jadi kripto ini adalah sebuah teknologi blockchain atau teknologi blockchain yang berdiri atas kriptografi, disebut kriptografi. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, apa itu blockchain? Jadi blockchain sendiri itu adalah daftar catatan data yang berfungsi sebagai buku besar digital terdesentralisasi. Data ini dikelola menjadi blok yang disusun secara kronologis dan diamankan oleh kriptografi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya cara kerja blockchain ini, misal ini adalah si A dan B ingin melakukan transaksi. Jadi A saat akan melakukan transaksi, dia akan terkumpul terlebih dahulu dalam sebuah blok, ya karena disebut blockchain ya, dalam sebuah blok yang kemudian akan terkumpul dan terbaca di dalam daftar, dimasukkan blok-blok ini yang terkumpul ini menjadi daftar catatan seperti buku besar gitu, yang kemudian agar bisa dapat terkirim transaksinya kepada si B, maka dia memerlukan validasi. Nah, nanti dia validasinya akan melakukan secara otomatis ya ketika blok-blok ini sudah terkumpul secara keseluruhan dan tercatat di dalam jaringan blockchain tersebut. Baru atau bisa disebut juga sebagai tervalidasi. Ketika sudah tervalidasi tersebut, maka transaksinya baru bisa terkirim kepada si B. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasan blockchain-nya. Tapi pada intinya, blockchain itu dia adalah sebuah buku besar gitu ya, yang mencatat segala transaksi yang terjadi di dalam kripto. Nah, buku besar ini bisa kita lacak dan dia bersifat transparan dan tidak akan pernah terhapus ya. Dia kalau sudah sekali tervalidasi di dalam jaringan blockchain, maka dia akan selalu ada di situ. Ya, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari kripto ini? Jadi untuk kelebihannya sendiri dan yang paling utama kenapa menarik bagi bagian orang, yaitu kripto ini dia memiliki harga volatilitas yang tinggi gitu ya. Seperti kita ambil contoh Bitcoin. Bitcoin dulu saat tahun 2011 harganya hanya sekitar $1. Harus sekitar mata uang, kalau mata uang sekarang ya 15.000 ya, sekitar 15.600 itu. Tapi ada harga itu harganya $1. Dan sekarang dari data terakhir yang dilihat dalam market, Bitcoin itu sudah menyentuh harga $62.000 atau hampir 1 miliar, 900 juta lebih gitu ya. Nah, iya, karena harganya volatilitas itu yang tinggi gitu ya, yang awalnya dia harganya rendah dan bisa cepat ya, dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, hal itu yang membuat menarik tentunya. Tapi selain itu, kripto itu untuk yang paling menarik yang membuatnya menarik bagi banyak orang, yaitu dia tuh adalah transaksinya langsung gitu ya, peer to peer,
antar orangnya masing-masing dan identitasnya itu tidak dicantumkan gitu. Jadi dia hanya berbentuk dalam bentuk angka gitu ya, identitasnya itu disamarkan dan dia bisa langsung bertransaksi kayak tadi analoginya si A dan si B gitu. Tanpa ada perantara pihak ketiga. Biasanya kan perantara kalau dalam mata uang tradisional atau mata uang fiat ada bank gitu ya sebagai perantara. Sedangkan kalau di kripto tidak ada perantara sama sekali, dia langsung berjalan di atas sistem yaitu blockchain tersebut. Kemudian kelebihan lainnya, dia itu lebih aman karena satuan daripada blockchain itu dia memerlukan banyak validasi dari blok-blok yang ada gitu, sehingga tidak mudah untuk diretas oleh orang lain. Sehingga dia karena dia lebih aman, makanya banyak orang juga yang tertarik dalam memperdagangkan kripto, apalagi sekarang di tahun 2024 ini, insya Allah adalah masa bull run ya, masa bakal masa keemasan kripto kembali. Banyak sudah negara-negara dan orang di seluruh dunia yang mengadopsi kripto ini. Tapi berbarengan dengan kelebihan, di sini juga ada kekurangannya ya. Cryptocurrency ini karena tidak ada perantara, maka tidak ada perantara pihak ketiga, tidak ada pengawasan, maka dia rawan untuk disalahgunakan biasanya disalahgunakan sebagai alat cuci uang gitu. Cuma kalau itu ada cara-cara tertentunya yang biasa dilakukan oleh orang-orang curang gitu. Tapi pada intinya sebenarnya cryptocurrency itu karena dia bentuknya transparan dan data yang sudah dicantumkan di dalam blockchain tidak bisa dihapus, maka dia tuh lebih bisa dilacak gitu, meskipun agak sulit. Kemudian kelemahan lain dari kripto ini yaitu jika suatu saat kita salah misalnya kita melakukan transaksi gitu, sedangkan dia kan ada dalam alamat-alamatnya dalam bentuk unik gitu ya, kode-kode unik, dan kita ada salah satu memasukkan kodenya. Kalau kita sampai salah memasukkan kodenya, maka ya aset yang kita miliki saat kita kirim dan kodenya salah, maka dia akan hilang. Masalahnya pas setelah dia hilang, kita tidak bisa mengembalikannya kembali. Karena itu murni dari kesalahan kita, karena tidak ada pengawasan juga. Gitu. Ya mungkin untuk pengenalan kripto sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa chat di kolom komentar. Dari saya sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih banyak.